Jadi sebenarnya untuk yang punya penyakit lambung terutama, eh, puasa itu memperbaiki jam makan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Inspi Goers? Ketemu lagi sama Your Inspi host, ada Sahil Mulahela di sini. Seperti biasa kita lagi ada di acara Ngabubukes, di mana ini adalah sebuah program yang bekerja sama dengan cariustad.id, tempat untuk mendapatkan ustadz ataupun ustazah yang ramah dan kompeten dengan berbagai bidang keahlian nih. Pokoknya kalau Inspi Goers pengen cari ustadz ataupun ustazah, ya di sini tempatnya. Juga berkolaborasi dengan Milenial Islami, program untuk remaja muslim yang mempromosikan nilai keislaman yang sejuk, moderat, toleran dalam bingkai keindonesiaan. Bisa dilihat di Instagramnya @milenialislami. Kali ini yang pengen kita obrolin itu adalah topik sakit saat puasa. Ini topik yang banyak banget ditanya-tanyain sama orang, termasuk saya juga pengen banyak nanya di sini gitu ya. Kita udah kehadiran Dr. Sheila Putri Sundawa. Beliau seorang dokter yang juga punya podcast. Ya, ini beliau sebagai hostnya, nama podcastnya adalah Relatif Perspektif. Ya, betul. Membahas semua tentang kesehatan. Ya, Oke, bikin TikTok halo. juga? Belum. Kan sekarang banyak dokter bikin TikTok tuh. Oh gitu ya. Ide bagus. Ide bagus. Dan juga kita kedatangan Bapak Ustadz Romli Syarkawi Zain. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, nah ngomongin masalah sakit saat puasa. Sebenarnya kalau pas puasa itu kan kalau kita sakit, katanya kita boleh untuk tidak Ya, berpuasa nih Ustadz. ya. Batasan sakit yang seperti apa yang mengizinkan kita untuk oke, lu masuk Hmm, kategori nggak boleh puasa nih hmm, gitu. hmm. Apa cuman pusing aja, aduh pusing, harus puasa gitu kan. Em, Batasan sakit itu begini kalau di dalam hukum Islam terkait dengan puasa ya. Ada dua macam sakit. Yang pertama adalah orang yang sakit yang menahun, yang mungkin sudah tidak bisa diharapkan akan sembuh. Oke. Nah, pada kasus yang begini, itu boleh dia tidak berpuasa. Hmm. Dia cukup membayar fidyah istilahnya. Nah, jadi semacam dendanya begitu karena dia sudah tidak berpuasa, memberi makan satu orang fakir miskin setiap hari, setiap hari di mana dia tidak puasa. Ya. Yang kedua itu adalah orang yang sakit tapi sakitnya itu masih mungkin untuk disembuhkan. Hmm. Nah, pada kasus yang begini, dia boleh tidak berpuasa tapi dia nanti wajib mengganti puasa itu di hari yang lain Oke. gitu. Ya, itu kasus untuk yang sakit. Sakitnya. Ya. Sakit Ya, hati? nah eh, sakit hati kalau menyebabkan dia gila Ah, itu juga menjadi tidak wajib dia puasa. itu pertanyaan milenial soalnya suka Iya, kayak gitu saat saya sakit nih, sakit hati, boleh nggak puasa? Ah emang lu males. Sakit hatinya hepatitis bukan? Eh, ini ada dokter lupa. oh iya, Oke, nah kalau iya, dari sisi medisnya sebenarnya kan kalau kita puasa itu emang banyak katanya sih itu bisa mengundang ya kita ntar mah lah, ntar kita GERD lah, ntar kita ada penyakit yang lain-lainnya. Itu bener nggak sih sebenarnya dengan adanya puasa tuh akhirnya mengundang banyak penyakit gitu loh. Orang mah ngundang nikah nih, ini ngundang penyakit. Sebenarnya kalau puasa sendiri ya, Eh, kalau dilihat puasa itu aman atau tidak, sebenarnya puasa itu kan tadi kita bisa maknai ini seperti detox kan, milenial tuh detox suka ya. tuh detox dibilangnya. hmm, Nah detox yang paling awal dulu yang belum pernah banyak orang anggap ini tuh detox. Jadi puasa itu sebenarnya sama kayak detox kan, kita ngatur makan jamnya teratur. Jadi sebenarnya untuk yang punya penyakit lambung terutama, eh, puasa itu memperbaiki jam makan kita. oke. Jam makan kita yang biasanya nggak teratur itu menjadi teratur karena Hmm, kita puasa. Mau nggak mau makan terakhir waktu sahur dan nanti akan makan lagi waktu berbuka. hmm, Jadi kuncinya adalah sebenarnya pada pilihan yang makanan yang kita pilih gitu. Kalau misalnya memang dia sakitnya karena lambung ya, karena asam lambung gitu. Jadi pilihan makanannya juga harus disesuaikan. Artinya pilihan makanan yang tidak berminyak, pilihan makanannya harus yang tidak asam, tidak pedas gitu. Waktu dia sahur sahur. gitu. Hmm. Sehingga ketika dia akhirnya perutnya kosong, itu tidak menimbulkan asam lambung yang meningkat tinggi Hmm, gitu. Nah, yang kedua, pilihan yang baik adalah karbohidrat yang sifatnya indeks glikemiknya rendah gitu. Indeks glikemiknya rendah itu bisa membuat kita kenyang lebih lama. hmm, Artinya orang yang tadi perutnya kalau kosong dia jadi sakit perut gitu. Nah, dengan menggunakan
karbohidrat yang indeks glikemiknya rendah, nanti coba bisa di Google tuh bahan-bahannya apa aja. Oke. Indeks glikemiknya rendah itu orang lebih tahan puasa dan Hmm. lebih kenyangnya lebih lama gitu. Jadi sebenarnya dia malah Oke. memperbaiki metabolisme tubuh kita yang awalnya makan gak karu-karuan, Hah. jadi lebih teratur. Jadi bukan dengan puasa itu justru mengundang penyakit-penyakit itu enggak ya, justru itu detoxnya malah. Iya, betul. Karena puasa itu membuat kita pola hidupnya jadi satu, lebih teratur, dan makannya pun dijaga. Karena kan kita cuma makan 2 kali nih waktu puasa. Jadi kita pasti mikir dong, makanannya harus makanan yang baik, makanan yang sehat, nggak mungkin makanan yang sembarangan gitu kan, gitu. Oke. Jadi dengan kita mengatur makan itu akhirnya asam lambung itu juga bisa terkontrol gitu ya. Iya. Kalau asam bau badan bisa nggak? Oke, saat ini ngomongin masih masalah penyakit juga nih pada saat puasa. Ada orang yang ketika dia sakit pada saat puasa, dia masih maksain diri tuh untuk dia berpuasa. Ya. Saya nggak mau Ya. ninggalin puasa. Itu Mm. secara pandangan Islaminya sebenarnya seperti apa sih? Ya, gini, pada dasarnya kan puasanya itu wajib. Iya. Tapi kemudian karena ada kasus sakit, kemudian diberikan rukhsah, diberikan dispensasi. Nah, dispensasi itu sungguhnya merupakan pilihan masing-masing orang. Nah, itu juga yang jadi perdebatan para ahli fikih dalam Islam. Mana yang lebih baik orang dalam keadaan sakit atau lemah itu? Melanjutkan puasa atau berhenti? Gitu. Nah, umumnya sebagian besar mayoritas ulama menyatakan bahwa seperti Imam Syafi'i menyatakan bahwa dia akan lebih baik melanjutkan puasanya jika dia kuat. Jadi kalau kuat dia berarti meneruskan puasa lebih baik. Tapi kalau badannya lemah atau kalau dia berpuasa akan menyebabkan semakin bertambah penyakitnya, semakin sakit, maka berbuka atau membatalkan puasa itu menjadi lebih utama. Tapi kalau imam lain, misalnya Imam Ibnu Hanbal menyatakan dalam situasi apapun, sakit yang bagaimanapun, berbuka lebih utama. Gitu. Jadi tergantung kepada nanti situasi orangnya saja. Dia merasa lebih kuat untuk melanjutkan puasa, silakan, itu berarti lebih baik. Tapi kalau dia merasa itu akan menambah sakitnya, dia lebih baik berbuka. Karena kata Rasul kan itu rukhsah yang harus diambil, itu baik. Tapi meskipun tidak diambil juga tidak apa-apa. Oke. Nah, kalau kita pada saat diri kita lagi sakit nih, otomatis kan kita butuh obat-obatan kah atau suplemen kah? Itu sebenarnya aman gak sih dikonsumsi pada saat kita sahur ataupun berbuka? Atau gimana? Ada kunciannya nggak sih time frame-nya? Jadi kalau tadi kita kan bahas sakit ya, sakit itu kan ada yang ringan sampai yang berat. Nah ini kita asumsikan sebagai sakit yang ringan, artinya mungkin cuman batuk pilek aja. Kalau berat, artinya puasa itu tentunya bukan jadi pilihan. Misalnya infeksi yang berat gitu, dia misalnya dia harus mendapatkan glukosa yang rutin, harus diinfus, bahkan itu kan ya itu tidak termasuk yang kita bahas ya. Jadi kalau yang kita bahas di sini adalah sakit yang ringan, misalnya sakit yang ringan itu seperti infeksi saluran nafas atas yang ringan, jadi misalnya batuk pilek itu ISPA gitu ya, atau mungkin demam-demam saja gitu. Nah kalau misalnya seperti itu sakitnya, adakah vitamin yang dilarang diminum itu? Jadi intinya sebenarnya ada beberapa tablet yang memang sifatnya dia bisa satu. Jadi kalau kita puasa itu karena kita lama ya, yang sering terjadi masalah itu karena ini ketidakseimbangan dari pengaturan asam lambung tadi lagi-lagi. Jadi vitamin-vitamin yang baik itu sebenarnya adalah vitamin yang ada jenisnya enteric coated. Jadi dia terlapisi gitu. Jadi dia lebih ramah untuk lambung gitu. Karena ada beberapa vitamin yang sifatnya itu dia asam, sehingga ketika kita minum waktu sahur itu yang ada perutnya jadi nggak enak gitu, mau menimbulkan asam. Nah tapi ada beberapa vitamin memang yang dia sifatnya sudah dilapisi tablet salut sehingga dia lebih aman ketika dikonsumsi. Jadi kalau tahak nggak perih gitu kan ya? Kan rasanya suka naik ya. Aduh, nggak enak gitu kan ya. Nah, saat kalau kita lagi puasa, kita harus suntik. Suntik bukan obat-obatan terlarang ya. Maksudnya suntik beneran, atau misalkan kita donor darah, itu gimana sih hukumnya? Nah disebutnya suntik kalau menurut para ulama itu boleh. Jadi suntik apapun itu tidak membatalkan puasa karena itu dianggap tidak sama dengan makan. Pertama adalah yang dimasukkan bukan makanan katanya. Yang kedua adalah jalur masuknya bukan jalur yang biasa dipakai untuk makan. Nah
Yang disampaikan atau yang dapat merusak puasa itu adalah yang infus yang disalurkan melalui mulut. Saya tidak tahu persisnya, dokter nanti mungkin menjelaskan. Tapi kalau ada jarum infus yang dimasukkan atau yang harus melalui mulut gitu karena dia tidak bisa makan misalnya, itu yang dianggap membatalkan puasa. Tapi suntikan yang lain karena dia untuk misalnya vitamin atau untuk karena berobat misalnya, itu menurut umumnya atau jumhur ulama itu tidak membatalkan puasa. Jadi Oke. boleh saja. Donor darah? Boleh saja. Donor darah juga begitu. Donor darah itu atau sahbud dam ya, menarik darah itu tidak membatalkan puasa. Oke. Ya, karena yang penting adalah katanya itu dilakukan oleh dokter. Yang kedua memang ada kebutuhan yang diperlukan untuk menarik darah itu. Yang ketiga ini tidak membahayakan kepada orang yang diambil darahnya gitu. Karena dia puasa, kalau dia dianggap kuat, oke untuk diambil darahnya maka boleh. Tidak membatalkan puasa. Jadi suntikan tidak membatalkan Tidak, puasa, tidak. apalagi suntikan dana. Itu yang penting. Itu menyenangkan. Oke, nah ini terakhir dokter mungkin bisa dijelasin juga supaya kita lebih sehat lagi, kita lebih fit lagi, makanan apa aja yang boleh kita makan pada saat kita sahur dan juga ketika berbuka puasa, Oke. supaya kita nggak salah nih, karena saya sih kalau pagi gitu sahur ya makan nasi padang, saya sama jeroan-jeroannya gitu kan, Wow. itu kan enak kan. Iya. Nah, mungkin bisa Oke. bisa Iya, dijelasin iya. gitu bahayanya juga. Oke. Tadi menyambung dulu ya dari Ustadz tadi kan ada infus yang Infus. dimakan ya. Jadi Mm-mm, mm-mm. mungkin maksudnya selang makan ya Ustadz ya. Kalau yang kita Mungkin kita ya, sebut ya, ya. istilahnya selang makan Heeh. Ustadz. Dia biasanya kita sebut NGT atau Ya, selang kalau bahasa makan. Arabnya disebut hoknah Hokmah. syarajiyah, jadi dimasukkan lewat Ya, mulut. Oke. ya memang ada beberapa misalnya pasien itu terlalu lemah untuk diberi makan sehingga harus masuk selang makan ya. Itu memang berarti ya tadi sakit berat sehingga dia tidak bisa puasa. Kemudian kalau untuk makanan apa saja misalnya yang bisa kita makan, sebenarnya artinya makanan ini yang dianjurkan adalah umumnya karena kita awal ketika kita lama tidak makan tidak minum, yang pertama kali sebenarnya kita rasakan itu bukan laparnya dulu, biasanya karena kedehidrasinya dulu yang bahaya itu. Haus Kurang dulu. iya haus dulu, kurang cairannya dulu. Hmm. Nah, karena hal ini maka yang dianjurkan untuk dikonsumsi adalah makanan yang mengandung banyak air, artinya berkuah, misalnya sup gitu. Oke. Itu lebih dianjurkan. Misalnya mau makan buah, buah pun yang dianjurkan yang banyak airnya. Jadi misalnya seperti semangka, seperti melon gitu yang banyak mengandung air. Sehingga Buah huldi nggak boleh ya? Tapi itu menarik sebelum dokter melanjutkan. Memang disarankannya kalau di Islam itu kan kata Rasul, kalau puasa itu maka falyuftir bitamar, mulai dengan kurma gitu ya. Ah, ah. Kurma itu yang saya pahami adalah ya kurma itu kan buah ya. Iya. Berarti yang dimaksud adalah mulai dengan manis yang alami gitu kan, Oke. bukan gula gitu, manis yang alami. Tapi katanya kalau nggak ketemu kurma maka maka falyuftir bilma, dengan air. Itu kata dokter barusan, dengan air. Karena air itu bersih dan membersihkan katanya. Oke. Begitu. Apa mungkin ada keterkaitan dengan penjelasan dokter tadi itu mungkin? ya mungkin itu tadi kaitannya ya Ustadz ya, karena kita kan biasanya tubuh kita yang pertama kali direspon itu bukan laparnya. Biasanya kita masih bisa tuh, kita kan masih punya cadangan. Kalau lapar kita masih bisa membakar dari lemak atau dari protein yang tersimpan di otot kita. Tapi kalau dari cairan biasanya kita kurang, kita nggak punya lagi nih cairan. Ya, Jadi yang ada nanti selnya bisa menciut dan seterusnya, yang bisa bikin pingsan biasanya karena kekurangan cairan itu. Sehingga yang Oke. dianjurkan adalah tadi konsumsi dari makanan yang banyak mengandung air, buah-buahan, sup, kemudian minum air juga harus cukup kadarnya gitu. Buka pakai gorengan? Buka pakai gorengan boleh juga sih, tapi ingat tadi kalau misalnya punya asam lambung yang berminyak itu akan memicu tinggi asam lambungnya langsung gitu. Apalagi minyaknya pakai plastik lagi. Minyaknya minyak wangi ya, apalagi itu nggak Lah, boleh ya. serem. Beracun. Oke, terima kasih banyak penjelasannya untuk Dr. Sheila Putri Sundawa dan juga Ustadz Romli Syarkawi. Ini adalah Ngabubukes ya, episode sakit pada saat puasa. Terima kasih untuk Inspigoers juga yang sudah pada mendengarkan. Ini adalah hasil kolaborasi dengan cariustad.id, tempat mendapatkan ustadz dan ustazah yang ramah dan kompeten, juga berkolaborasi dengan Milenial Islami yang mempromosikan nilai keislaman yang sejuk, moderat, dan toleran dalam bingkai keindonesiaan. Tentunya terima kasih untuk Inspigo, Inspiration on the Go. Semoga obrolan kita kali ini bisa bermanfaat untuk Inspigoers di luar sana. Kita
Kita ketemu lagi di episode berikutnya barengan sama saya Your Inspi host Sahil Mulahela. Sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.